Halo, Selamat sore Mas Kang. halo. Apa kabar Mbak Sesa? Wah, kabar baik pastinya Mas Kang. Tiap Senin ini harus kabar baik ini kan. Karena kita harus banyak yang harus kita perbincangkan tentang ilmu Feng Shui ini ya. Ngobrol apa ini? Ayo. Jadi Mas Kang, di sore hari ini kita akan ngobrol tentang Feng Shui dapur. Apa sih yang perlu diperhatikan di Feng Shui dapur ini? Tadi juga Sesa juga sudah sempat menyampaikan di Sahabat Sonora, misalnya ada yang mau bertanya silahkan ya, ditanyakan aja langsung di kolom komentar. Nanti akan Sesa sampaikan ke Mas Kang. Tapi mungkin ya Mas Kang, sambil kita menunggu untuk Sahabat Sonora yang juga lagi ngetik nih, kira-kira pertanyaannya apa ya? Mungkin saya mau satu pertanyaan dulu ke Mas Kang. Kalau ngomongin tentang dapur menurut ilmu Feng Shui, kita berbicara dari lokasinya dulu nih Mas Kang. Lokasinya yang oke, yang benar banget sesuai dengan ilmu Feng Shui itu bagusnya di mana sih Mas Kang? Oke. Jadi lokasi ya, kita pembahasannya seperti yang minggu lalu. Kalau minggu lalu kita bicara kamar tidur utama, hari ini kita bahas dapur ya. Nah, itu dapur juga masih masuk dalam 3 faktor utama dalam pengaturan Feng Shui. Masih ingat apa aja gak Mbak Sesa? Nah, itu dia Mas Kang. Catatannya Sesa sudah kemana itu Mas Kang? Ya, jadi pertama kamar tidur utama, yang kedua dapur. Nah, jadi sehari ini kita bahas juga salah satu yang terpenting dalam Feng Shui, dan lokasinya jangan salah, karena kalau salah itu berabe. Kalau bagus dia bisa mendatangkan keberuntungan, kalau jelek malah bisa amburadul, berantakan. Yang membedakan kamar tidur utama dengan peletakan dapur apa? Bedanya adalah waktu kita ngatur tempat tidur, kamar tidur utama itu bersifat energi yin, ya, artinya kita mau istirahat. Bagaimana supaya energi yin bisa mempengaruhi kita supaya kita bisa istirahat dengan totalitas, ya, dengan total. Sedangkan kalau dapur itu beda. Dapur itu kita mau sifatnya kan dia ada unsur api dan air, ya, tapi yang dominan itu api, ya, di mana penghuni rumah tersebut bisa memasak, bisa memproduksi, ya, memberikan energi kepada seluruh rumah, ya. Nah, kalau peletakannya bagus, ya pasti apa yang dimasak, apa yang diberikan, apa yang dihasilkan juga baik, seperti itu. Nah, sedangkan kalau peletakannya salah, apalagi kedua elemen yang tadi saya sebutin, api dan air, bentrok, nah itu dapat malapetaka, bahaya. Karena dua elemen ini sangat berbeda, bertolak belakang. Gitu. Baik, Kak tadi gimana Mas? Ngomongin lokasi? Iya. Lokasi, oke. Jangan terlalu jadi lokasi. Karena kalau kita udah tahu fungsinya seperti apa, nah sekarang lokasi kita tentukan. Lokasi dapur terutama itu nggak boleh ada di tengah-tengah bangunan, ya. Jadi kalau kita punya bangunan dibagi 9, jadi dapur itu jangan sampai berada di zona tengah, ya. Dan juga peletakannya jangan sampai dekat dengan pintu masuk, ini juga nggak boleh. Itu 2 yang umum. Nah, yang tidak umum, ya, posisi dapur itu paling penting memang harus dihitung sesuai tanggal lahir, bulan, dan jam pribadi yang tinggal di rumah tersebut. Tapi kalau aturan yang lebih customize lagi, ya, posisi dapur itu jangan sampai di luar posisi selatan atau posisi timur. Ya, ini yang umum ya. Jangan di posisi selatan atau di posisi timur. Ya, dan juga udah pasti sifatnya sama seperti kamar tidur utama, tidak boleh di bawah WC, ya, tidak boleh di atas WC. Garasi itu harus dihindari semua, ataupun bawah tanah, underground nggak boleh juga, ya. Nah,
setelah kita udah tahu lokasinya, kita mau tahu bagaimana cara men-setup elemen-elemen yang ada di dalam dapur seperti unsur api dan air. Ya, sudah pasti mereka tidak bisa berhadapan. Kalau kompor ada di depan, jangan sampai sink-nya atau tempat cuci tangannya itu berseberangan. Ya, paling ideal dia bentuknya L. Ya, jadi di mana di sink-nya itu di satu sisi yang lain. Mereka jangan sampai bertemu. Tapi banyakkan orang itu mereka belum tahu unsur air itu apa aja. Dia bisa sink, bisa wastafel, bisa juga kompor lagi, kulkas. Ya, atau semacam apa tuh yang untuk air, apa saya lupa namanya. Pokoknya dia yang unsurnya ada airnya gitu tadi ya Mas Kang ya, seperti contohnya tadi ada untuk sink juga, kulkas juga termasuk elemen air itu ya? Iya, jadi yang untuk air minum, apa sih namanya? Aduh, kok bisa galon, lupa apa sih Mas untuk galon itu Mas? Galon air itu ya. Saya lupa deh. Ya, peletakannya itu juga jangan sampai di depan unsur api, jangan sampai di depan ya. Jadi kompor itu harus steril dari unsur air. Nah, dan yang harus didahulukan adalah kompornya. Ya, jadi waktu kita masuk ke ruangan atau wilayah zona dapur, yang harus didahulukan itu kompornya. Kita harus kompor terlebih dahulu, baru sink. Air. Atau, ya. Nah, dan peletakannya juga yang sering banyak terjadi kesalahan, kompor dibuat seakan-akan lebih rendah daripada wastafelnya, sink airnya. Ya, mungkin karena estetika ya, jadi mau selevel dengan sink, padahal itu kesalahan. Nah, berarti seperti itu. Oke. Berarti dari lokasinya juga harus diliatin, kemudian juga dari elemennya ya Mas Kangnya, ada elemen air dan juga elemen api. Tadi kalau elemen api mungkin untuk kompor dan teman-temannya ya Mas Kangnya, tapi kalau misal untuk yang air tadi Mas Kang sebutkan ada juga untuk kulkas, galon air itu juga termasuk elemen air, juga tadi ada untuk sink untuk cuci tangan ya, itu tadi memang harus. Kalau dari Mas Kang merekomendasikannya adalah buatlah bentuk L, letter L. Seperti itu ya Mas Kang ya? Letter L terbaik. Letter L itu terbaik. Nah, kalau misalnya itu tadi untuk yang elemen air dan elemen api, apakah beberapa perabotan lain di dapur ini juga harus disesuaikan Mas Kang dengan elemen air dan elemen api tadi? Mungkin disesuaikannya dengan apakah harus mengikuti arah mata angin, atau sebenarnya ya sudah yang harus difokuskan adalah si kedua elemen ini tadi untuk di dapur sendiri? Iya, karena dominan di dapur itu dua elemen ini. Ya, selebihnya tidak terlalu mempengaruhi. Ya, yang penting peletakan kompor dan sink air itu bisa bedakan posisinya, dan peletakannya pun memang paling bagus itu dihitung secara pribadi. Ya. Dan sebenarnya banyak sekali mitos yang tumbuh di luaran sana. Itu kita boleh buang waktu kita memasak, itu tidak boleh menyedok keluar, nanti hokinya keluar. Seperti itu. Oke. Itu kepercayaan dan mitos. Lalu juga kalau dapur itu stepnya atau tinggi lantainya diutamakan lebih tinggi daripada lantai rumah lainnya. Ini baik ya, bagus kalau bisa ditinggikan, karena konsep dapur itu harus bisa bersih ya, dia bisa steril dari kotoran atau tempat lainnya. Jadi dapur itu harus selalu bersih. Ya, harus selalu tertata. Wah, sepertinya kita dengan Mas Kang agak sedikit terputus nih. Halo Mas Kang. Tadi sempat terputus Mas Kang. Oke, tadi sampai mana? Tadi sampai yang harus lebih tinggi, harus lebih bersih juga, dijaga kebersihan untuk dapur. Iya. Dan yang saya takut lupa bilang, kompor ini juga jangan sampai di atasnya ada kamar tidur atau berdekatan, men-sharing dinding dengan kamar tidur.
Kenapa seperti itu? Karena kalau di dapur kita kan memasak, pasti energi yang dihasilkan itu panas, ya, dan juga selain panas juga menghasilkan polusi atau asap kotor. Jadi selain elemen api dan air yang harus diperhatikan, kita juga harus perhatikan ventilasi dan bagaimana supaya sirkulasi di dapur itu bisa bagus. Gitu. Oke, banyak hal ya Mas Kang yang harus diperhatikan untuk dapur aja ya ternyata. Itu masih secara umum, karena kalau kita hitung lebih detail lagi, secara pribadi siapa yang tinggal di situ dan elemen apa, nanti kita baru bisa tentukan dapurnya di posisi A dan harus seperti apa. Nah ini kok, karena Mas Kang udah nge-mention itu, ada nih satu sahabat Sonora yang juga udah bertanya, dia udah memberikan tanggal, bulan, tahun, dan jam lahirnya nih Mas Kang, nanyain posisi dapur nih. Ini selamat sore untuk X_file audio. Saya Yohanes Yap, tanggal lahirnya ini 29 bulan 6 di tahun 1979 jam 10:55, menanyakan posisi dapur di mana Mas Kang? Sorry, diulangin, tanggal 29 bulan 6 tahun 1979. 1979. Oke. Itu secara hitungan kasar ya, karena kan saya lagi ngasih ke laptop ya. Tapi memang hitungannya Pak Yohanes ini berarti jatuhnya di show ular tanah. Ya, 79 ya. 1979. Sorry, show kambing. Ya, jadi masuk di show kambing ya. Tapi kalau posisi dapurnya itu kita nggak bisa tentukan kalau kita nggak hitung lebih detail lagi. Ya, jadi kita nggak bisa sembarangan juga sih. Ada jamnya nggak Mbak Sesa? 10:55 Mas Kang. Siang? Wow, berarti luar biasa banget nih. Saya pasti bisa sampaikan kalau Pak Yohanes ini unsur apinya tinggi sekali, ya. Jadi semangatnya, etos kerjanya itu tinggi sekali, ya. Juga bisa dibangun dengan disiplin yang baik, ya. Cuma saja kalau dalam berbisnis itu suka bimbang. Nah, ini juga kita mesti hitung dari elemen seperti ini, kita bisa tentukan dapurnya di mana, jangan sampai merugikan elemen kayunya. Karena elemen kayunya ini udah dikit untuk Pak Yohanes. Pak Yohanes waktu kecil ini bisa kemungkinan ada sakit kuning, ya, dijemur waktu bayi atau masuk ke inkubator, ya. Jadi itu yang harus diperhatikan dari kesehatannya, ya. Dan kalau bisa pun harus punya akuarium minimal, supaya nanti pelan-pelan karisma dan kemauan untuk berbisnisnya lebih besar dan mau untuk lebih terjun dalam decision making. Ya, karena sekarang untuk Pak Yohanes suka bimbang dalam menentukan segala sesuatu. Nah, jadi dari situ loh, dari hitungan yang tadi dibacakan, kita bisa tentukan dapurnya di mana. Cuman kalau sekarang nggak bisa langsung. Oke, masih belum bisa langsung ya Mas Kang, tapi tadi sudah ada gambaran untuk Pak Yohanes tadi ya. Betul, jadi dari situ individunya, sifatnya, karakteristiknya kita udah kelihatan, nanti kita bentuk rumahnya seperti apa. Oke, itu tadi untuk Pak Yohanes. Terima kasih nih. Kita sambil aja kali ya Mas Kang ya. Jadi nanti saya juga sambil nanya, terus nanti juga sambil kita cari nih ya, untuk sahabat Sonora yang sudah bertanya juga di kolom komentar. Ini ada satu pertanyaan Mas Kang dari komang.usna_health. Dapur saya satu ruangan sama ruang keluarga. Adakah efek positif negatifnya Mas Kang? Silahkan. Ya, jadi kalau dari pintu utama itu udah pasti tidak boleh bisa melihat ke dapur, ya.
Jadi kalau dari ruang tamu kita jalan ke ruang keluarga ada sekatnya. Nah, itu sebenarnya udah masuk zona dalam. Jadi sebenarnya dari ruang keluarga itu masih lebih diperbolehkan bisa melihat ke dapur. Ya, yang penting dari ruang tamu tidak bisa langsung lihat ke dapur. Nah, kalau dapurnya men-sharing space dengan ruang keluarga, itu sebenarnya sah-sah aja asalkan yang tadi saya sebutin penataannya sudah benar, unsur api dan airnya sudah benar. Ya, dan juga lebih baik waktu pada saat kita memasak dari ruang tamu dan ruang keluarga pun tidak bisa melihat individu yang sedang memasak, ya, kakinya. Kakinya. Sedang memasak kelihatan setengah badan, oke. Ya, tapi lebih baik lagi kalau dari ruang tamu dan ruang keluarga pun tidak bisa kelihatan si individu seluruhnya, tapi setengah badan aja boleh. Oke, itu tadi. Terima kasih untuk siapa ya tadi, Mas Kang? Komang.Usna sudah bertanya. Thank you. Ada lagi nih Mas Kang yang bertanya dari Teti Novianti 84. Mas Kang, dapur saya terletak di belakang rumah sejajar dengan gudang. Apakah boleh menurut Feng Shui? Nah, sayangnya nggak dikasih tahu ya rumahnya arah kemana. Benar nggak masalah sih kalau gudang ya, asalkan kalau ventilasinya itu baik. Ya, sirkulasi udara di situ baik. Tapi kalau gudang kan identik dengan barang-barang yang kita nggak pakai, udah pasti kan berantakan. Nah, jadi kalau bisa sih jangan diletakkan di dekat dengan gudang ataupun WC. Nah, itu juga salah satu energi negatif kalau kita meletakkan dapurnya berdekatan dengan pintu atau akses ke WC. Oke. Ya, peletakan dapur itu memang baiknya di belakang. Ya, asalkan banyak banyak tata caranya. Jadi boleh jangan dekat jangan dekat gudang, jangan dekat WC, jangan sampingnya kamar pembantu atau kamar utama. Nah, itu harus dilihat secara seksama, nggak bisa sepenggal-sepenggal. Harus diakali ya Mas ya, pinter-pinter ngakalinya ya Mas Kang. Betul. Ya. Mas Kang, ini tadi untuk yang Yohanes yang tadi nanya posisi dapurnya di mana, ini baru jawab juga ternyata untuk pukul jam lahirnya ini di 10.55 malam Mas Kang. Oke. 10.55 malam. 10.55 malam ya sebenarnya tidak banyak berubah ya, cuman orangnya Pak Yohanes ini selain logikanya baik, juga ada sisi intuisinya. Jadi logika dengan intuisi ini berimbang. Ya, jadi dalam menimbang segala sesuatu ini Pak Yohanes bisa balance, itu positif. Ya, negatifnya adalah meskipun Pak Yohanes sudah tahu apa yang baik karena pertimbangannya matang, dalam mengambil keputusannya berat, ya, karena dari hitungannya Pak Yohanes itu kekurangan unsur kayu. Nah, kalau kekurangan unsur kayu dalam bertindak mengambil keputusan itu suka bimbang. Padahal udah tahu, udah ditimbang-timbang secara logika dan intuisi. Oke, itu tadi ya Mas Kang ya. Jadi untuk yang malam sebenarnya nggak beda jauh. Dan tadi juga Mas Kang juga sudah memberikan gambaran lah, sedikit gambaran juga. Kemudian Mas Kang, ada lagi nih yang bertanya. Ini sepertinya ini salah satu sahabat Sonora yang ngikutin Feng Shui dari awal, karena sering sekali nih saya melihat akun yang satu ini. Selamat sore untuk SSS Bowl. Ini bertanya Mas Kang, untuk posisi gentong nasi di dapur, apakah harus ditaruh di atas tanah langsung atau di atas meja? Oke, ini balik lagi, pemakaian
dapurnya itu sebagai tempat usaha atau personal pribadi dalam rumah, itu kita mesti hitung juga. Tapi kalau regarding tentang gentong nasi itu nggak masalah, ya. Yang penting steril dan peletakannya itu rapi, ya. Juga kalau bisa peletakannya itu juga jangan berdekatan dengan air, karena itu juga menggunakan elektrikal, ya, seperti microwave dan oven, itu juga masuknya ke bidang unsur api. Oke, terima kasih untuk sudah bertanya, sudah dijawab sama Mas Kang juga tadi ya untuk SSS Bowl. Kemudian Mas Kang ada yang bertanya lagi nih dari Anita Felicia W. Di manakah letak kompor harus bersandar? Dan jika bawah kompor tidak dipasang lemari kitchen set, apakah ada akibat buruknya? Terima kasih, silakan Mas Kang. Nah, ini juga pertanyaan yang bagus ya, karena tadi saya belum bicara tentang sandaran untuk kompor. Ya. Sandaran ini penting sekali karena dalam feng shui itu sandaran adalah garansi kalau dalam segala sesuatu individu tersebut punya sandaran, punya backup, punya yang bisa disandarkan. Ya, jadi kalau seperti kamar tidur, lalu meja belajar, meja kerja, kompor, itu wajib punya sandaran. Oke. Jadi belakang kompor jangan sampai dibuatkan jendela. Ya, jadi belakang kompor itu semestinya solid dan punya sandaran, ya. Nah, kalau sandarannya kemana, itu tadi saya juga udah arahkan, kalau bisa di zona timur ataupun selatan. Tapi ini hanya hitungan secara umum. Kalau mau mengikuti hitungan lebih detail lagi, harus sertakan tanggal lahir dan jam. Dan itu pun kita bisa di IG Live karena hitungannya lebih detail. Lebih ruwet ya Mas Kang ya, harus banyak yang diperhitungkan lagi ya Mas Kang ya. Ya. Oke, itu tadi sudah menjawab juga. Kemudian ada satu lagi nih pertanyaan Mas Kang. Dari Bangna 253. Mas Kang, boleh nggak nih waktu masak punggung kita menghadap pintu utama? Tadi boleh ya Mas Kang ya jawabannya ya? Membelakangi pintu utama. Membelakangi pintu utama tapi. Ya, ini salah satu yang tadi kita bahas tentang perkembangan kepercayaannya. Ya. Tidak boleh keluar. Nah, sebenarnya sih boleh-boleh aja kalau kita udah tahu hitungan pribadi kita. Oke, itu tadi. Jadi boleh ya untuk siapa tadi yang bertanya ya? Jadi lupa lagi Bangna 253. Nah tapi Mas Kang kalau misalnya kemarin ini kita ngomongin tentang kamar tidur. Ternyata kamar tidur juga catnya ini berpengaruh. Warna cat di dalam kamar tidur ini berpengaruh. Apakah sama halnya dengan dapur Mas Kang? Beda ya, memang dari segi warna kalau dalam kamar tidur utama itu kita mementingkan warna yin, warna-warna soft. Kalau di dapur itu kita mau yang berenergi. Jadi warna-warna terang, warna putih atau kuning contohnya, atau warna merah itu disarankan. Cuman sekarang banyakan modelnya sudah mulai berkembang, itu modern minimalis, warna-warna soft untuk dapur ya. Sebenarnya sih pasti juga ada dapur bersih, dapur kotor ya. Jadi dapur bersihnya untuk estetika, dapur kotornya baru benar-benar dimasak, baru dipakai untuk memasak. Nah itu mungkin warna yang tadi saya sebutkan bisa diimplementasikan ke dapur kotornya. Oke, itu tadi ternyata ya terkait dengan warna nih cat untuk di dapur Anda. Jadi memang harus lebih berenergi kalau kamar tidur tuh untuk kita beristirahat. Jadi yang soft lah ya Mas Kang ya bilangnya ya. Oke Mas Kang, ada pertanyaan lagi nih dari sahabat Sonora. Dari Nila Kartika 20. Selamat sore, apa saya boleh bertanya bagaimana solusinya jika dapur ini untuk kompor dan sink sudah terlanjur berada di sektor utara rumah?
sudah terlanjur di sektor utara. Nah, utara itu adalah elemen yang memberikan kelebihan pada unsur airnya. Jadi kalau kita meletakkan dapur yang semestinya unsur api yang lebih berkembang, nah yang harus dilakukan adalah kita melakukan kias. Caranya bagaimana supaya unsur api ini bisa lebih besar daripada yang sekarang. Ya, caranya bisa kita pakai dengan cermin. Ya, jadi dengan cara meletakkan cermin di tembok sebelah kiri atau kanan kompor itu bisa memberikan efek pembesaran daripada kompor tersebut. Jadi unsur api bisa lebih dominan. Ya, jadi penggunaan cermin. Oke, penggunaan cermin. Nah, berangkat dari sini Mas Kang, sebenarnya ada nggak sih beberapa alat-alat atau mungkin perabotan rumah nih di luar dari dapur yang boleh dipasang di dalam dapur gunanya untuk ngebus si Feng Shui ini, atau sebenarnya ada juga beberapa dekorasi ataupun alat-alat di dalam rumah yang sebenarnya tidak boleh ada di dapur. Ini ada nggak sih Mas Kang sebenarnya? Alat-alat memasak udah pasti boleh. Di luar kalau tadi kayak Mas Kang sebutin ternyata cermin itu juga dibutuhkan, bisa juga nih untuk mengakali. Nah, apakah ada barang-barang lain nih sebenarnya? Iya, jadi yang penting itu di daerah dapur itu adalah pencahayaan, sirkulasi, dan efek besar untuk unsur apinya. Jadi kalau kita mau mendesain dapur dengan baik, ini aja 3 hal yang harus diperhatikan. Ya, jadi kalau ternyata peletakannya salah pun, itu kita bisa menggunakan cermin ataupun menggunakan lampu. Ya, cuman kalau saya lihat case-nya sekarang itu lebih harus digunakan cerminnya. Ya, atau mau kedua-duanya juga boleh. Jadi cermin diletakkan di sebelah kiri dan kanan. Saya selalu sarankan lampu kalau dapurnya di posisi yang salah itu dinyalakan 24 jam supaya bisa memudahkan energi yang seharusnya tidak ada di situ. Oke, baik, itu tadi. Ada tambahan lagi mungkin Mas Kang? Tadi kayaknya Mas Kang udah narik napas mau menjelaskan lagi nih. Jadi susah-susah gampang ya kita pengaturan dapur itu kalau kita nggak tahu individu siapa yang tinggal di lokasi tersebut. Jadi caranya kiasnya pun beda-beda. Oke. Itu ya tadi memang harus tahu dulu nih, kalau tadi Mas Kang bilangnya biar tahu untuk tiap orang itu harus tahu tanggal, bulan, tahun, dan jamnya juga, jadi biar bisa dilihat baik itu untuk gambaran kasarnya. Tapi Mas Kang, ternyata obrolan kita tentang dapur ya, tentang Feng Shui dapur itu sudah 30 menit nih Mas Kang, udah setengah jam sendiri. Udah banyak yang kita bahas ya Mas Kang di topik kali ini, tapi terima kasih Mas Kang sudah mau berbagi juga, sudah menjawab pertanyaan dari sahabat Sonora yang bertanya di sini. Dan mohon maaf nih kalau misalnya ada beberapa pertanyaan yang belum sempat terjawab, tapi tenang, untuk pertanyaan yang belum sempat kejawab nanti coba lagi di Senin depan, karena seperti biasa setiap hari Senin di pukul 16 akan ada Instagram Live Feng Shui. Ya ampun, sampai berpetan saya ngomongnya. Ada Instagram Live Feng Shui bersama dengan Mas Kang, di mana juga topiknya nanti akan berbeda-beda setiap minggunya. Silahkan coba nanti Anda boleh bertanya di situ, nanti akan saya bantu untuk menanyakannya langsung ke Mas Kang. Mas Kang, terima kasih. Thank you. Kita ketemu lagi Mas Kang di Senin depan tentunya dengan topik yang berbeda juga. Dan untuk Anda sahabat Sonora yang sore ini yang tadi nggak ngikutin dari awal, yang ketinggalan nih ya di awal, tenang aja karena untuk obrolan di sore hari ini akan ada di Instagram Live @sonorafm92 dan juga di YouTube Sonora FM. Dan tentunya sahabat Sonora kalau misalnya Anda juga mau membaca artikelnya bisa di sonora.id. Dan sahabat Sonora, kita ketemu lagi di Senin depan. Bye!